bangsa, serta tradisi suatu masyarakat agar dapat menghormati dan menjaga keberagaman tersebut. Budaya mencakup berbagai aspek kehidupan manusia, karena budaya adalah sejuta rasa dan karsa manusia. Secara umum, yang termasuk dalam mengenal budaya antara lain: 1. Baik bahasa daerah maupun bahasa nasional sebagai alat komunikasi. Hai, matematika, iya, bentarane ya. Nyongkulin banget ini mikir matematika. Mana lihat? Iki, Oh, itu materi fungsi kuadrat. Lah kemarin pas Bu Guru menjelaskan kamu di mana? ini nyolak-nyolak banget deh. Dadi orang pate mati ake. Coba terang maneng. Tapi saya ingat bae ya, orang usah sing dulu. Iya, gampang. Intinya kalau kamu mencari titik sumbu X, berarti nilai Y-nya harus 0, terus kamu faktorkan, paham? Ya wes aku yang paham. Sistem kebudayaan, agama, keyakinan, ibadah, dan nilai spiritual yang dianut oleh masyarakat. Jadi pada dasarnya dulu ini itu jadi secara sejarah itu banyak simpang-siur. Nah, terjadinya menjadi petunjuk. Tadi itu kan kayak tulisan-tulisan prasasti itu banyak yang hilang bangunan pertama untuk menyambut kelahiran dari sang putra. Dulu saya pernah buka artikel tentang ketitaan Jawa Tengah ini. Ada yang bilang kalau airnya itu sama kayak air zam-zam. Nah, ini perihal hal itu ya memang sudah banyak dibuktikan. Bahkan ada yang sampai mencoba sampai tahun-tahunan puluhan tahun dan tidak pernah ada perubahan dari sisi tekstur rasa, tekstur warna, terus galon itu juga sampai tidak berubah warna. Kadang kan sebenarnya bebas. Jadi ini itu kayak seperti tata religi untuk agama Hindu, agama Islam dan agama lainnya bebas. Jadi tidak ada khususan nanya. Jadi kalau bulan puro, terutama untuk tempat-tempat yang sakral, tempat-tempat yang disucikan, ibadah, tempat yang jadi kalau pas bulan puro itu yang diadakan itu adalah tanda kutip pembentukan senjata tadi atau wanita. Jadi yang terjadi di sini itu pensucian supaya energi bisa terkumpul atau akumulasi selama 1 tahun bisa dibersihkan. Kalau saya ini juga aku Terima kasih ya. terima kasih, semoga bermanfaat. 3. Adat istiadat dan tradisi, upacara adat, perayaan hari besar, dan kebiasaan turun-temurun. Terkait pelaksanaan Yat Kasada di suku Tengger ini tentu akan terkait dengan moderasi beragama yang saat ini sedang diusul oleh Kementerian Agama. Dari 4 indikator moderasi beragama, ada 1 indikator yang mencerminkan praktik kehidupan beragama dalam konteks pelaksanaan Yat Kasada, yaitu indikator penerimaan terhadap kearifan lokal. Proses-proses Yat Kasada yang dilaksanakan ternyata juga memberikan kesempatan kepada umat selain Hindu, baik Muslim,
Kristen, Katolik, dan Buddha untuk bersama-sama melaksanakan ritual Yajna Kasada. Artinya, pelaksanaan ritual Kasada ini juga memberikan kontribusi terhadap ketentrapan, kedamaian, baik kedamaian batin maupun kedamaian luar batin, yang tentunya akan memberikan kontribusi positif bagi pengembangan umat yang ada di Bromo, khususnya dalam konteks kehidupan umat beragama. 4. Kesenian, musik, tari, teater, lukisan, ukiran, kerajinan, batik, dan lain-lain. Pakaian tradisional, busana adat yang dipakai oleh masyarakat dalam acara. Pakaian tradisional yang mencerminkan identitas suatu wilayah. Bangunan bersejarah dan arsitektur seperti rumah adat, candi, masjid tua, dan keraton. Najisnya gimana? Kita sekarang ada di Candi Pari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Naripwatul Fida absen 29. Saya Naila Putra Maharani, absen 27. Kami berdua perwakilan dari kelompok 5 untuk menjelaskan budaya yang masih ada di sekitar kita, yaitu di sekitar Sukoharjo. Yaitu kami di sini ada di Candi Pari, dan kami akan bertanya seputar tentang Candi Pari dan akan menjelaskan Candi Pari dan Candi Sumur. Nama siapa? Nama saya Pak Sendiri. Di mana letak Candi Pari ini, Pak? Candi Pari terletak di desa Candi Pari, Kecamatan Porong, Sukoharjo. Kecamatan Porong. Ini Pak, siapa yang membangun Candi Pari dan pada masa pemerintahan siapa? Candi Pari didirikan pada tahun 1371 Masehi. Didirikan oleh Raja Yamuk. Ini peninggalan kerajaan Majapahit. Bahan apa yang digunakan untuk Candi Pari, Pak? Candi Pari dibuat bahan batu bata merah. Gimana kondisi Candi Pari sekarang, Pak? Kondisinya sekarang sudah baik. Sudah banyak pengunjung. Itu ada apa candi lagi ya, Pak, di sana? Di sana ada Candi Sumur. Candi Sumur. Sumur itu masih ada hubungannya suami istri sama Candi Pari. Di sana yang candi perempuan, ini yang laki-laki sama-sama hilang. Kalau Candi Pari ini untuk menghormati hilangnya Jaka Pandarengan. Ini bukan ditemukan, ini didirikan. Ini untuk menghormati hilangnya Jaka Pandarengan tadi, sama Raja yang baru dibangun Candi Pari. Kan hilangnya Jaka Pandarengan hilangnya di Lumbung Pari, tempat penyimpanan pari. Sejarah tentang Candi Pari. Candi Pari adalah sebuah candi yang terletak sekitar 2 km dari arah barat laut dari pusat Lumpur Lapindo. Candi ini terletak di desa Candi Pari, Kecamatan Porong, Kabupaten Sidoarjo.
Candi ini merupakan candi dengan bangunan persegi dari batu bata yang menghadap ke barat dengan ambang batas dan gerbang dibuat oleh batu alam andesit. Pada zaman dahulu, di atas gerbang candi terdapat batu dengan angka tahun 1293 Saka atau 1371 Masehi. Candi Pari adalah candi peninggalan Majapahit pada masa pemerintahan Raja Hayam Wuruk di tahun 1350 sampai 1389. Pada kenyataannya, candi ini dibangun sekitar tahun 1371. Gaya arsitektur Candi Pari. Candi Pari dipengaruhi oleh budaya Champa yang merupakan atau Vietnam sekarang, terutama Candi Ison. Pengaruh ini terlihat pada bangunan dan ornamennya, namun Candi Pari masih menunjukkan karakter Indonesia. Candi Pari memiliki latar belakang agama Hindu. Hal ini tercermin pada relief Candi Pari Sangkadi yang merupakan atribut dalam agama Hindu. Candi Pari dibangun menghadap ke barat dengan panjang 13,55 meter, lebar 13,40 meter, tinggi 13,80 meter, dan terbuat dari batu bata. Sementara ruang atas dan bawah dari pintu masuk candi menggunakan agregat. Sekarang kita lagi ada di mana? Kita lagi ada Candi Dermo. Candi Dermo adalah salah satu candi peninggalan Hindu dan Buddha yang berada di Desa Candi, Kecamatan Sidoarjo, Jawa Timur. Bentuknya berupa bangunan berbentukan bata merah yang diperkirakan dibangun pada masa kerajaan Majapahit abad ke-14. Fungsinya diduga sebagai tempat pemujaan atau bangunan suci. Meskipun kondisinya sudah tidak utuh lagi, candi ini menjadi bukti sejarah perkembangan budaya dan arsitektur. Sistem sosial seperti gotong royong, sopan santun, tata krama, dan cara bermasyarakat. Menitipkan karyanya untuk dicintai nikmat Tuhan takkan terdusta. Lukisan Indonesia, sinarkanlah satu jari. Permisi, kita boleh gabung nggak? Iya, boleh gabung aja. Terima kasih.